Meskipun monster kepala kambing yang muncul dari gunung berapi yang dingin itu sangat ganas, tubuhnya yang menakutkan bahkan lebih mencekik dan menindas. Namun, monster kepala kambing itu setinggi 1 kaki, dan gunung pisau penjara di telapak tangan Qin Yichen melonjak 1 kaki, cukup untuk menekannya hidup-hidup di bawah gunung, dan kemudian tiba-tiba terbanting. Ledakan. Langit pecah dan bumi hancur puluhan ribu mil, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh gelombang udara ini. Jika Anda berdiri di antara bintang-bintang dan melihat ke atas, itu akan tersapu oleh angin yang dahsyat dan langsung menghancurkan segalanya. Monster berkepala domba itu meraung kesakitan, seolah mencoba berpegangan pada gunung Hellblade. Palu hangatnya tiba-tiba terangkat tinggi, dan menghantam gunung Hellblade dengan keras. Ketika palu panas melanda, pegunungan puncak gunung Hellblade yang tak berujung seperti arus magma yang berlawanan, melonjak dengan nyala api dingin yang tak terhitung jumlahnya. Namun, bila tajam yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di gunung pisau neraka berguncang keras dalam sekejap, bila tajam itu pernah meminum darah kaisar, dan saat pisau menjerit, sepertinya raungan seorang kaisar yang kuat yang jatuh dari gunung pedang muncul kembali dan bergema. 9 surga. Hellknife Mountain perlahan-lahan menekan ke bawah, dan monster itu secara bertahap berubah dari berdiri dengan bangga menjadi sedikit menekuk kakinya sampai dia berlutut, dan akhirnya mengantarkan suara keras yang mengejutkan. Ledakan. Gunung pisau penjara terhempas, dan kaisar raksasa King yang berdiri di puncak gunung berapi Youhan tidak bisa membantu memutih, dan panah berdarah keluar dari mulutnya, membuat jalannya menuju kekacauan. Detik berikutnya, Qin Yichen muncul di depan pria kuat dari klan Jiuli. Bukan karena yang terakhir telah membunuhnya, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menemui tubuh mengerikan yang terakhir dengan darah Kaisar Ciyu. Bum bum bum. Orang kuat dari suku Jiuli ini memiliki prajurit Tao yang paling kuat, tinjunya seperti gunung di hadapannya, kaki dan kakinya seperti kapal perang yang berderap marah, dan setiap kuku seperti gunung yang terjal, yang dapat memakukan musuh. Puncak gunung. Gigi tajam itu seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan emas dan memecahkan langit, dan Qin Yichen menghadapinya. Tetapi untuk sesaat, Jintu sudah gemetar tanpa henti, dan serangkaian fragmen meledak. Jintu adalah dewa Qin Yichen. Ia jarang menggunakan Jintu untuk bertarung. Lagi pula, melambaikan dewa untuk bertarung dengan ganas setara dengan memberi musuh kesempatan untuk memberikan damage yang besar pada dirinya sendiri. Namun, kali ini, Qin Yichen sangat berani. Cahaya pedang melonjak hingga ekstrim, dan dia menebasnya dengan satu pisau, baik seperti lautan badai, atau seperti dewa kemarahan. Lebih dari itu berubah menjadi cahaya pedang murni. Berlatih, menghancurkan segalanya. Bum bum bum. Di atas Jintu, dengan sinar bulan yang bergelombang dan bulan iblis yang abadi, Qin Yichen sepertinya tidak terkalahkan, dan tirani klan Jiuli juga penuh dengan antusias. Darah Kaisar Ciyu membuatnya lebih berani saat dia bertarung, dan semakin dia ingin menjadi kuat, semakin bersemangat dia jadinya. Keduanya bentrok sekaligus, dan gerakannya indah dan alami. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen melihat pisau Qin Yichen terpotong, dan ada alam semesta yang tak terbatas di bilah pedang itu. Bas. Cahaya pisau mengalir ke seluruh penjuru, bahkan jika galaksi luas dari Raja Pemetik Bintang, sulit untuk menghentikan kedatangan alam semesta. Bahkan di alam semesta itu, galaksi hanyalah salah satunya. Tubuh kuat suku Jiuli bergetar, dan saat berikutnya, berisi darah agung Kaisar Ciyu, terciprat ke seluruh langit. Paman. Li Suiyun melihat di matanya. Matanya hampir terbelah. Dia tiba-tiba melangkah ke depan. Tetapi dia melihat alis pamannya berdarah. Untungnya, tulang suku Jiulinya cukup keras, dan tengkorak roh surgawi di tengah alis adalah tempat jiwa Dao tersembunyi. Padatan temper seperti batu surgawi. Tapi meski begitu, Li Suiyun hanya melihat tengkorak pamannya dipotong menjadi bekas luka, dan darah para dewa yang mendidih masih melonjak darinya, yang sepertinya menyatakan pantang menyerah dari keturunan Ciyu. Tapi wajah Li Suiyun pucat. Pisau ini melukai tubuh Dao bukan apa-apa, tapi kerusakan sebenarnya adalah jiwa paman Kaisar. Li Suiyun, aku sedang memikirkanmu dan sesama Taoisku, dan bawa pergi kerabatmu. Sampai jumpa di masa depan, aku tidak akan membunuhmu. Li Suiyun mendongak dan hanya melihat tampilan Qin Yichen yang acuh tak acuh dan sombong, dan melihat pedang Wukong yang terakhir di tangannya. Meskipun tampaknya pedang Kaisar Pisau Gila terlalu berat, dan telapak tangannya gemetar. Tapi setiap kemunculan pedang Wukong bisa menyebabkan darah raksasa Kaisar terciprat di tempat. Tenggorokan Li Suiyun bergerak, giginya terkatup rapat, dan dia mengagumi dan membenci Qin Yichen. Tetapi dia harus mengakui bahwa memiliki teman Daoi seperti itu adalah berkah besar dalam hidup. Darah Kaisar Cikau tidak pernah membiarkan putranya Lang menjadi pecundang. Bahkan jika dia bertarung dengan takdirnya. Feng Tianxing, jalanmu pasti akan menjadi musuh di mana-mana, dan semua dewa dan iblis adalah musuhmu. Li Suiyunku juga salah satunya. Jika kau bisa hidup hari ini, suatu hari nanti, aku akan melawanmu. Li Suiyun juga seorang kaisar. Meskipun dia bukan raksasa berpengalaman yang kuat,
setidaknya dia memiliki keberanian untuk melihat ke depan Qin Yichen. Qin Yichen juga meremehkan untuk berbicara lebih banyak. Sosoknya melonjak, menginjak ruang dan waktu, seperti dewa pembunuh yang berkeliaran di medan perang. Kemanapun dia lewat, entah dewa sendiri rusak, atau dewa raksasa Kaisar Goreven yang merupakan musuhnya Blood East menetes. Adegan ini membuat mata Raja Pemetik Bintang melonjak, dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Waktu dan ruang pisau pencuri ini telah diubah ke titik di mana dia tidak bisa menangkapnya sesuka hati dengan persepsinya. Itu perlu untuk menjalankan Avenue Bintang dan berangkat dengan lintasan bintang. Fluktuasi bisa ditangkap. Menangkap. Star Retriever King bahkan lebih terkejut menemukan bahwa, jika pisau pencuri baru saja membawa pisau ke sarungnya, dan mereka mengandalkan keuntungan dari banyak orang dan kecerobohan, maka pada saat ini, mereka sedang menuju dengan keras. Semua pedang melonjak, dan Nagawu pertarungan Tianju bahkan lebih berguna. Dan itu benar-benar bertabrakan dengan Dao Wei yang kaisar dari semua ras adalah yang terbaik. Itu benar-benar menghadapi kekuatan musuh di semua sisi. Kaisar monster kepala domba yang memanjat keluar dari gunung berapi memiliki tubuh yang agung. Tetapi datang ke Gletser. Dan Qin Yichen bahkan lebih kejam darinya dan menekannya dengan penjara Blood Mountain. Pembangkit tenaga listrik suku Jiuli mendorong darah Kaisar Ciyu. Berani dan tak tertandingi. Dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Jadi dia mengguncangnya dengan konfrontasi langsung. Jika musuh lemah, kita kuat. Dan jika musuh kuat, kita lebih lemah. Pada saat ini, Qin Yichen hanya merasa sepenuh hati. Dia berkeliaran di antara kaisar dari berbagai pihak. Dan bahkan beberapa kaisar tidak bergabung untuk membunuhnya. Tetapi berurusan dengan Ke Tiangxuan. Dan dia menganggap mereka sebagai target. Qin Yichen hanya merasa bahwa setiap potong pedangnya akan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Karena setiap luka yang jatuh, entah dia akan memuntahkan darah dan terbang terbalik. Atau dia akan dapat memotong tanda darah di tubuh musuh. Qin Yichen hanya merasa sangat menyenangkan. Dia bahkan mabuk dan terlibat dalam pertarungan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan Yao Yuekong padanya. Karena dia tahu bahwa bahkan jika Demon Yuekong jauh lebih unggul dari pembangkit tenaga listrik ini, dia adalah kaisar iblis yang bermartabat, tetapi dia tidak akan pernah membunuhnya. Namun, pada saat ini, sekelompok kaisar dan raja memiliki cara yang ampuh untuk melakukan sesuatu, masing-masing dengan metode penyelamatan hidup, dan masing-masing dengan kartu haul yang mengerikan. Dia berlari kencang seperti ini, seperti berjalan di atas tebing ujung pisau. Setiap saat ada kemungkinan terluka parah. Setiap kali dia menderita luka serius, dia akan semakin jauh dari jurang kejatuhan. Tetapi juga karena ini dia dapat merasakan keindahan pertempuran besar dengan setiap luka, dan mengalami surga Kaisar Xiaowao, dan musuh para dewa dan iblis di langit. Arogansi.